proyek LRT itu gimana ya? Karena Waduh, handphone siapa nih yang punya nih? rata-rata lah ya. Halo Pak Saudara semua, kembali lagi kita hari ini kedatangan my brother sebenarnya, abang saya ini sebagai abang dulu kontraktor ya berarti ya? Kontraktor. Nah kebetulan pas lagi ngobrol-ngobrol banyak di pengalaman hidupnya menarik, makanya kita perlu, gue kemarin bilang, bang sharing dong gitu ya bang ya, gue bilang akhirnya bang masih sharing nih. Sekarang Berbagi-bagi lah. ya, tapi kan belum ada pepatah yang bilang nih, tak kenal maka tak cinta. Siap. Maka tak sayang. Nah, gue minta tolong, bang, perkenalkan diri lo lah. Oke, halo, kenalkan, nama saya Yan. Ya, asli Bukit Tinggi, Oh, Matra. Padang, suku Tanjung. Oh, Tanjung. Ya, Sama Akbar Tanjung berarti dekat tuh. beda. Kalau Akbar Tanjung itu dia Tapanuli Selatan. Oh, Akbar Tanjung Tapsel. Ya, Oh, berarti masuk ke ini ya. jadi Marga Tanjung itu cerita sejarahnya itu memang dia satu nenek moyang, cuma merantau. Dia ada yang ke Sumatera Utara, ada yang ke Sumatera Barat. Oh, Jadi sama masuk suku Melayu. kayaknya kita harus ngebahas juga nih tentang sejarah juga lumayan nih. Boleh juga nih. Gitu ya kan. Iya. Oke, ya terus background pendidikan ya sampai kuliah ya ada di salah satu kampus swasta di Pondok Labu Cinere. Oh, nama kampusnya apa Ya sebetulnya? kan itu nama kampusnya UPN. Nah, itu kampus demo kayaknya nih, kampus Ya, demo. UPN Veteran. Itu masih tahun-tahun 90-an itu masih di bawah naungan Dekanka. Oh, Kementerian Pertahanan. Pertahanan. Ya kan, tapi setelah habis reformasi dengar kabar itu sudah murni swasta. Oh, Sudah tidak di bawah naungan Departemen mungkin karena terlalu bandel, mungkin karena Nggak tahu lah ya. kita nggak tahu ya. Nah, sekarang bang, pasti bukan abang, sekarang apa nih bang? Alhamdulillah kerja di daerah Sentul City. Ya kan tuh lagi dapat proyek baru, ada kawan yang ngajakin. Yang saya anggap ini Proyek ini dalam artian pekerjaan konstruksi ya mas? pekerjaan konstruksi. Balik. Ya, Oke. ya kan. Ini saya baru gabung di proyek ini, baru ketemu sama seseorang ini ngajak saya gabung, dan buat saya excited lah. Beliau sebagai leader ini excited buat saya. Ya kan, maksudnya kan saya di kontraktor ini bukan setahun 2 tahun ya, udah cukup lumayan. Maksudnya baru ketemu yang beliau ini yang maksudnya sekian lama saya punya leader, ya beliau ini yang buat saya anggap ya buat Enak saya ya, pribadi excited sekali gitu. Sip, mantap. Mantap aja, makanya Tapi sorry bang, sebelum abang lanjut ke sana, kira-kira apa backgroundnya abang itu, abang ambil sipil atau teknik sipil atau nah ini dia, ini nih sesuatu yang unik, ya kan. Sebenarnya background pendidikan nggak ada arah ke sana. Oh iya. Ya Iya, kan, betul. background pendidikan. Sebenarnya gini bang, saya itu cita-cita tuh sebenarnya pengen ngikutin maunya almarhum bapak. Oke. Almarhum bapak itu kan dulu marinir. Oh, anggota ya. Anak kolong dong berarti abang. Iya, almarhum bapak marinir, kebetulan ibu polwan. Push. Ya kan, kata orang-orang katanya anak kolong. Anak kata kolong. orang-orang. Pas banget lah. Ya kan. Kalau sekarang berarti ikut ada ormas tuh, FKPP ya. Iya. Nah ceritanya kan sebenarnya dulu niatnya itu pengen ngikutin jejak beliau. Oke. Ya kan, makanya kan pas cari tahu waktu SMA, cari tahu persyaratan masuk angkatan laut itu seperti apa, ya kan. Mati-matian atau saya pelajaran matematika, fisika, segala kayak gitu. Tapi ada hal lucu bang. Untuk psikotesnya ya. Iya, ada saya punya cerita lucu waktu SMA. Iya kan. Mungkin gimana ya? Saya pernah ngalamin, saya matematika itu pernah ngalamin ulangan tuh dapat nilai 0. SMA itu. Kok bisa tuh? Kan saya bodoh-bodohnya kita yang 5. Itu dia, saya pun juga nggak ngerti gitu kan. Dan ini Tidak, sabar dulu. Itu gurunya siapa, cowok? cewek.
Oh, bahaya berarti. Itu saya diumumkan di kelas itu kan. Ini SMP? SMA. Oh, SMA? Pas SMA itu. Gurunya cewek. Abang dapat nol? Dapat nol. Itu Ada diumumkan sesuatu, itu. Bang. Itu diumumkan. Jelas pasti. Diumumkan di kelas itu kan. Waduh, mana kita jadi ketua kelas? Tuh. Ketua kelas matematika dapat nol gitu kan. Aduh, kacau gitu kan. Nah, sampai saya mikir kan, kok ini sampai bodoh kayak gini sekali kayaknya gitu loh. Udah gitu, besoknya ulangan fisika, ya kan, dapat nilai 2. Dosen apa gurunya? Cuma cewek lagi. Jadi rata-rata saya Ini udah tahu nih penyakitnya di mana. iya kan, itu saat itu guru matematika cewek, guru fisika cewek, guru kimia cewek, ya kan. Tapi kan saya sempat berpikir kan, kok sampai bodoh gini ya. Nah, bingung kan. Sampai dipanggil saya sampai dipanggil guru BK itu kan, kalau zaman dulu itu ada bimbing konseling. Dibilang ada masalah apa atau gimana gitu kan. Saya bilang nggak ada masalah. Cuma kok kenapa kamu sampai nilai kamu kayak begini? Ya masalahnya mungkin saya belum paham Bu, saya bilang gitu aja kan. Ya, tapi sebego-begonya orang minimal dapat nilai 1 atau 2. Saya nggak ngerti Bang, ceritanya itu juga itu fix real ya, fix real itu nggak ada hal yang harus saya tutupin, itu kenyataan memang saya pernah alamin gitu kan. Benar-benar. Tapi itu jadi motivasi saya, ya kan. Jadi motivasi, tapi kan kita harus tahu dulu masalah di belakangnya apa. Takutnya ada something. Sebenarnya gini, kalau kita balik Kebukannya jadinya kebuka. Ya, kalau kita balik mundur saya ini kan bersaudara berlima. Ya, kami beradik kakak berlima. Oh sorry, ada yang jadi ini anggota ngikutin keluarga? Nggak ada satu. Oh nggak ada. Waduh. Ya kan, kami beradik kakak berlima, saya itu anak bungsu. Ceritanya, anak bungsu ceritanya, ya kan. Pun bungsunya bungsu tidak disetting, ya kan. Jadi bungsu tidak disetting? Jadi gini, sebenarnya di bawah saya itu masih ada adik. Ya kan, cuman Tuhan tidak memberikan umur panjang. Oke. Ya kan, jadi beliau, saya masih ingat lahir 10 Desember. Adiknya Bang nih? Lahir 10 Desember, meninggal 21 Desember di tahun 1980. Ya kan, itu perempuan. Sebenarnya tuh orang tua tuh settingannya cakep. Pembukanya perempuan, penutupannya perempuan. Mantap. Ya kan, jadi yang tengah itu harusnya laki semua. Jadi itu saya kakak pertama perempuan, sisa tuh laki, saya bungsu. Jadi makanya bungsu nggak disetting, bungsu karena keadaan kayaknya gitu kan. Nah, semenjak adik meninggal, mulailah ini orang tua rumah tangganya agak bermasalah jadinya ya. Saat itu saya masih umur 3 tahun ya, dan saat itu saya juga posisi saya nggak di Jakarta. Ya kan, saya itu ada sama nenek saya di kampung. Di Lampung? Di Padang itu. Oh, Lampung, di Padang. Di Padang, ya kan. Nah, jadi singkat cerita itu, ya kita nggak tahu lah ya, siapa, mungkin orang tua egois atau gimana, ya membuat mereka jadi terpisah. Ya kan. Inilah kebaikan buat mereka lah. Gitu. Nah, ya, kita nggak tahu lah ya. Tapi kan karena saya kan masih kecil saat itu, masih umur 3 tahun, jadi nggak tahu ya kan ceritanya gimana, cuman tahu pokoknya yang saya ingat itu setelah adik nggak ada, mereka berdua ini memutuskan akhirnya pisah. Karena itu, dan ini sempet ya gimana ya, agak mempengaruhi buat saya pribadi. Psikologi ya? Saya kehilangan figur seorang ayah. Waktu itu dibilang dekat saya juga tidak. Dibilang dekat saya tidak ya, cuman karena saya kan dari kecil itu saya lebih besar tuh saya di kampung Bang. Oh, dari kecil di kampung? Bukan di Jakarta? Enggak. Jadi kita mundur sedikit lagi, ya kan, ya nggak tahu lah orang menilai seperti apa ini kan. Saya tuh dulu lahir itu katanya cuma 6 bulan. 6 bulan masuk udah brojol ceritanya, tapi masuk tabung. Ya kan? Belum ada itu. Ya katanya begitu, jadi saya hidup sampai sekarang. Begitu kan? Mungkin 6 bulan 1 hari kan? Ya nggak tahu lah ya, gitu. Itu di rumah sakit Fatmawati katanya. Oh, di Jakarta. Gitu. Cuman saya ditinggal di dalam tabung itu selama 1 tahun. Nah, jadi diambillah sama nenek saya, dibawalah saya ke kampung. Nah, saya nggak tahu ceritanya kenapa saya ditinggali di rumah sakit itu selama 1 tahun itu saya nggak ngerti. Ya kan? Nah, jadi saya diuruslah sama nenek saya di kampung. Salah saya di kampung tuh.
Di situ saya menikmati namanya hidup perkampungan. Selama berapa ini bang? Selama berapa tahun di? Saya di kampung itu sampai naik kelas 5 SD. Oh. Ya kan? Tapi saya nikmat hidup di kampung dulu. Merasakan, ya maksudnya saya ngerasain lah dulu di 5 kampung. tahun berarti sampai umur 11 lah ya, 11 Kurang lebih. 11-12. Kurang lebih kan. Saya tuh ya ngerasain kayak hidup petani lah ya, karena nenek cuma sendiri juga kan. Ya kan, karena kakek udah lama udah gak ada juga, Iya. ya kan. Ya saya ke sawah, saya ngurusin ternak, saya Artinya pengalaman di kampung lah ya. saya bisa mandi bareng sama kebo gitu kan. Lanjut yang tadi bang, biar Nah. kita nggak melebar. Nah itu kan cerita Black Ninja Iya, gitu betul. kan. Nah terus kenakalan lah jadinya ya. Saya balik ke Jakarta kelas 5 SD. Ya namanya kita anak desa di kampung masuk dunia Jakarta tuh masih adaptasinya Kagok lah ya. Karena bahasa Indonesia saya nggak bisa, ya kan. Jadi Masih huruf besar semua bang bahasa Indonesia-nya? Hah? Masih huruf besar semua bahasa Iya, jadi tuh saya di Jakarta pun saya tuh sekolah itu tuh masih bahasa kampung saya pakai gitu loh, ya kan. Tapi itu guru pun bingung jadinya gitu kan. Nah itu, nah masuklah saya SMP. Entah kenapa ketemulah saya sama bapak saya pas saya di SMP itu. Oh tapi berarti yang nenek ini nenek dari ibu? Nenek dari ibu, ya kan. Jadi saya nggak tahu kepala sekolah di SMP saya itu ternyata teman kuliah bapak saya. Nah, biasalah kan kita daftar, gitu kan pasti nama orang tua adalah di pos itu kan. Suatu saya dipanggil kepala sekolah, dia tanya, almarhum bapak saya namanya Hasan Basri kan. Hasan Basri, ini benar saya masih gini ya. Nggak lama, ternyata tuh beliau masih tektokan, kontek-kontekan lah sama bapak saya gitu kan. Besoknya datang bapak saya. Dipanggil sama temannya. Ya kan datang bapak saya itu ya. Kita gimana ya sekian tahun nggak ketemu gitu kan, ada Agak kagok tapi kangen juga. Iya gitu kan. Maaf ya Cek, kalau nggak jadi agak melo jadi gimana nih, kalau ingat almarhum bokap tuh agak melo gitu. Siap. Ya kan dah. Terus sempat akhirnya saya ngikut beliau nih, saya tinggal. Ternyata beliau Tisu dulu, ambil tisu. ya kan, kalau udah masih deketan ya kan. Beliau tuh ternyata nggak jauh tinggal dari sekolah saya SMP. Ya kan, sempat saya tinggal sama beliau. Ya ibarat Dari kelas 5 sampai atau SMP. Oh SMP aja. Waktu SMP saya ketemu tuh saya masih kelas 1. Ya kan, ketemu kelas 1. Nah, ternyata ibu dengar tahu nih kalau saya tinggal sama bokap. Nggak terima lah. Ibu waktu itu di posisi di komplek polisi, kan di Polwan. Oh, tapi di Jakarta? Di Pasar Bo. Bokap tinggalnya di Condet. Ya kan, sekolah saya di Condet tuh SMP-nya. Gitu loh, ya kan. Dah. Udah gitu, geger. Nggak terima nih. Kalau saya harus tinggal sama bokap tuh nggak terima. Tapi sabar sebelum ngomong, ternyata dari penampilan fisik ya, ingat-ingat dulu melo juga ternyata ya. Tisu bang, silakan. Ya, sampai gimana ya, walaupun maksudnya ya sampai saat ini saya alhamdulillah maksudnya ibu masih ada ya. Dia saat ini umur 77. Udah tuh. Udah sepuh juga ya kan. Cuman saya sampai detik ini masih merasa sosok ayah bokap itu masih ada gitu loh. Siap. Ada cerita lucu. Saya kan nikah tahun ini ya, kalau sedikit ya. Saya nikah itu tahun 2007. 2007-2008 ya kan. 2007 kenal sama ketemu nih sama istri, 2008 kami nikah ya kan. Artinya kan bokap meninggal tahun 2002. 13 berapa belas tahun? 13 ya berarti ya? Ya kurang lebih dah 20 tahun lah ya. Bokap meninggal 2002. Dah. Anehnya, kenapa kok malah istri saya didatengin sama almarhum bapak saya? Oh, istrinya bang? Iya. Tapi sebelumnya udah pernah ketemu? Enggak, belum pernah. Kan bokap meninggal 2002. Kami bukan maksudnya nih jalan sampai misalnya enggak pernah. Tetangga atau enggak. Ya kan, kami nikah 2008, almarhum meninggal 2002. Kan dah jaraknya cukup lama gitu kan. Dia kan cuma tahu dari foto, karena saya masih nyimpan foto almarhum di rumah saya saat ini pun, rumah istri ini saya masih ada foto beliau, saya simpan satu-satu foto beliau gitu kan. Dan tak kenapa itu beberapa kali dia cerita gitu loh, kok dia didatengin terus.
ya kan, didatengin terus, minta ditengokin Ke makamnya. ke makamnya, gitu kan. Akhirnya datanglah kami Ke makam. ke makam almarhum, gitu loh. Dan ya nggak tahu kenapa ya, setelah kami kunjungin itu istri sendiri cerita gitu, kok merasa dia kayak ada yang jagain atau gimana gitu loh. Ya itu saya nggak tahu ya, nggak ngerti lah ya. Itu kan sesuatu hal yang memang di luar pemikiran Dia kita. dia di luar pemikiran. Betul. Dan anehnya lagi, anak saya yang pertama itu ketemu, didatengin juga. Sama bokap juga. Gitu loh. Ya kan? Nah, inilah sesuatu hal yang gimana ya? Itu tuh ya itu kenangan-kenangan lah ya istilahnya. Iya. Nah, kita balik mundur lagi nih, kita cerita saya sekolah. Nah tadi kan pertanyaan gini bang, pertanyaan kan tadi abang pekerjaan sekarang di konstruksi, ya kan, kontraktor lah. Tapi basicnya abang belum sebutin dulu tadi. Ya, saya basic itu kuliah itu justru di informatika. IT berarti. IT. Ya. Tapi loncatnya ke konstruksi. Saya kan sorry bang, ini waktu setelah beres kuliah itu langsung terjun ke dunia ini, dunia konstruksi. Enggak. Ya kan. Jadi itu ya saya ada kerja di bank swasta, nggak usah saya sebut nama lah ya. Nggak apa-apa bang, sini mah bebas. Nggak perlu lah ya kan. Di bank swasta itu saya pertama itu 8 tahun, ya kan. Terus pindah lagi di bank swasta berikutnya saya 2 tahun, ya kan. Tapi di bank semua, tapi posisinya di IT. Oh IT, oke. Ya kan, tapi timbul titik kulminasi kejenuhan. Ya kan, abang ini cepat bosan ya? Ya karena saya ngerasa kayak nggak ada tantangan. Satu, yang kedua saya ngerasa sabar dulu, temennya mas ketawa karena bosan kita takutnya. Iya. Saya udah tahu pikirannya, jangan bosan, dan sama istri bosan. Ya kan, itu enggak, insya Allah enggak. Ya kan? Sampai saya nyeburin tuh jadi masuk dunia security gitu loh. Oh sempat di masuk dunia security. Abang jadi leader? Enggak, dari nol juga, dari anggota juga gitu kan. Waduh. Pengen tahu juga saya gitu kan, masuk dunia security. Berarti ada titik balik di situ ya? Iya. Sampai pun ya alhamdulillahnya istri support ya. Istri support. Saya tuh justru setelah berumah tangga itu saya jadi masuk saya dunia security awalnya. Ya kan. Saya security dari anggota, terus saya pernah dipercayainya jadi dandru di salah satu mall di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat ya kan. Nah terus saya lewatlah nih salah satu proyek adikarya. Oke. Ya kan, itu dia kerjakan proyek DDT, double track di daerah Manggarai, Jatinegara. Ya kan. Oke. Saya bolak-balik melihat kok saya tertarik gitu loh. Tapi dengan background saya cuma pernah kuliah IT, terus terakhir kerja juga security, ya kan. Untuk masuk dunia konstruksi kayaknya impossibility banget. Possible lah. Nah, saya masukin juga sih, jadi masuk security juga. Di security juga saya masuk lah. Tapi bang sampai begitu kan? Ya kan, saya masuk, diterima lah tuh. Saya di adikarya tuh kan. Bangga juga saya, wah akhirnya masuk juga gua ke plat merah BUMN, adikarya kan terkenal banget lah kan gitu kan, walaupun mau jadi security. Oh security juga bang? Iya, ya kan. Tapi saya belajar di situ. Saya belajar itu pendekatan dengan ya orang-orang yang kerja bagian listrik, bagian sipil. Sambil belajar ya? Sambil belajar saya selama istilahnya mah. Saya sambil menjaga itu. Menyelam mencari ikan. Iya, karena apa? Saya yakin Tuhan itu masih memberikan saya punya kemampuan untuk lebih dari ini. Itu motivasi saya itu gitu kan. Dan juga saya ngerasa anak-anak saya juga mau gede. Ya ini tanda kutip ya bang ya, terkadang kan masih beberapa orang menilai orang kerja security itu dianggap ya dipandang sebelah mata lah. Mata betul. Ya kan, nah itu motivasi saya, kebetulan saya juga punya anak perempuan juga. Ya kan, saya nggak mau mereka tuh nanti dianggap pandang sebelah mata karena pekerjaan orang tuanya seperti apa gitu kan. Nah itulah motivasi saya gitu loh. Motivasi saya untuk coba merubah nasib gitu kan. Nah satu-satunya cara saya belajarlah di lapangan itu. Ya kan, tuh saya jadi security di adikarya itu lumayan juga ya, setahun lebih. Habis itu dari security kan? Nah
karena sering pendekatan dengan subkon-subkonnya Adikarya, ya kan? Adalah salah satu subkon Adikarya itu ngajak saya gabung di pekerjaan konstruksi. di kerjaan konstruksi. Ya, kan? jadi gabung tapi di Jadi logistiknya. Karena kan memang kan saya sempat bantu di logistik di Adikarya itu, saya sempat bantu gitu kan. Nah, kebetulan subkon ini dia butuh logistik gitu, tenaga logistik. Dapat referensi lah dari kawan juga di Adikarya itu kan, ini bisa nih, Sian nih bisa nih, coba lu tarik deh gitu kan. Nah, terus saya di interview sama PT itu saya ngaku apa adanya. Saya background saya cuma security gitu. Ya kan, tapi ya itulah namanya niat, mungkin niat ya. Niat saya untuk dan doa dari keluarga gitu ya, niat saya untuk merubah nasib demi keluarga, ya kan. Nah, itu pimpinannya itu direktur utamanya nerima gitu loh, maksudnya artinya dia memberi saya kesempatan untuk merubah nasib. Jadilah saya logistik, dan itu saya langsung berangkat atau saya ke proyek di Banjarmasin. Ya kan, saya pertama berarti di konstruksi langsung berangkat ke Banjarmasin. Tapi di Adikarya juga tuh di bawah? Udah, di subkon ini. Dia kantor ini di daerah Sunter. Daerah Sunter. Dia itu tapi bergerak di dunia konstruksi juga dia? Dunia konstruksi. Dia speknya itu di atap. Atap aluminium. Ya kan. Nah, itu saya tuh mau berangkat ke Banjarmasin itu masih I don't believe it. Ya kan, ini gue belum pernah keluar sampai di sana juga ya? Enggak, maksudnya ini gue beneran mimpi, gue sudah berubah nasib atau apa gitu kan. Dan sampai ke Banjarmasin itu pun saya bego dong. Ya namanya, maksudnya gue masuk dunia konstruksi pertama kali gitu kan, langsung terjun ke lapangan gitu kan. Tapi bang, sorry bang, potong bang, masih keganggu di pikiran gue deh bang. Abang kan tadi di bank, pekerjaan di bank, terus tiba-tiba langsung loncat bank kan. Kalau orang berpikir bank kan pekerjaan kan lumayan ya bang. Betul. Gaji sambil ngopi bang. Gaji, terus pekerja di bank gitu, orang kan banyak juga yang mau kerja di bank gitu ya. Kok tiba-tiba langsung jauh yang tadi abang bilang dipandang sebelah mata itu, kok bisa begitu bang? Karena enggak, kalau abang merasa tidak perlu untuk disampaikan. Enggak apa-apa, karena gini bang, saya itu punya prinsip gini. Terkadang kan orang menilai itu kan di luar sana ya, banyak menilai itu kan cuma dari sampul luarnya saja. Oke. Ya kan. Jadi ini agak santai dikit ya. Santai dong. Karena ada istilah itu bang, don't judge a book by its cover. Betul. Nah, jadi kan, tapi lebih domain kan di luar sana ini kan tetap sampul itu kan jadi penilaian. Ya betul. Nah, itu yang buat saya tuh nggak mau gitu. Maksudnya gini, saya memang saat itu belum pernah mikir jodoh ya. Waktu di IT itu di bank itu abang belum nikah? Belum ada. Tapi bandel udah? Bandel. Bandel pasti. Ya kan, bandel perempuan tuh is the best ya, gitu kan. Iya. Bandel cuma bandel perempuan. Oh iya. Tapi kok namanya minum, obat, apa itu enggak. Tapi abang jual aja? Enggak. Enggak tolingnya soalnya. Iya kan. Tapi pasti waktu zaman itu di bank itu pasti gaji lumayan dong. Tahun itu tahun 2002, 2000 itu ya kurang lebih itu 4 jutaan. Udah lumayan itu bang. Bukan hidup sendiri. Wah, bahaya berarti bang. Ya kan, makanya. Tinggal sama orang tua atau ngontrak atau ngkos? Ngkos itu. Bahaya. Ini nih. Iya. Gaji lumayan, tinggal gaji sendiri, bujang lagi kan. Kos-kosannya gabung atau pisah nih? Gabung sama cewek lagi kan. Waduh, udah itu. Sabar bang, sebelum abang lanjut, ini istri udah tahu belum ini? Udah tahu. Takutnya pas kita ngobrol masalah. Bahaya juga. Jadi kita bisa ngetik apa istri pun udah saya bawa ke kosan itu. Oh, udah abang bawa juga? Udah pernah, setelah saya mau tobat. Oke. Setelah mau tobat gitu kan. Siap. Ya kan. Itu aduh. Habis gimana ya? Itu kosan bang, 25 pintu. Oke. 25 pintu. Dan laki-laki cuma 7 orang. Sisanya itu AWW lah. AWW. Itu dari latar belakang masing-masing. Tapi ya namanya kita bujang ya. Kosan yang paling lengkap saya doang isinya. Ya kan, saya udah punya TV, ada kulkas, ya kan. Nah, sementara cowok-cowok yang lain itu ya kamar masih kamar aja, sama kasur doang aja. Yalah, gaji 4 juta, tambah dipasangin gitu kan. Nah, TV Samsung, mantap ya.
kulkas kalau Samsung, Woi. punya motor lagi. Tuh motor baru-baru munculnya Thunder. Iya. Thunder baru-baru muncul tuh tahun Suzuki ya, 2005 kalau nggak salah ada. Iya, iya. Ya itu memang lagi. Iya, lagi naik-naiknya terus gini-nya. kalau nggak salah artis Farhan dulu, pro yang Iya. iklannya Iya. tuh. Nah, itu Thunder tuh, saya beli. Ya kan, enak dong stylingnya, ya kan. Siapa yang nggak bisa cewek bawa kita gaet, kan gitu. Banyak korban berarti. Ya bukan banyak lagi. Semoga mereka nggak ada yang nonton itu. Nanti kita bagi ini ya kontaknya, dari ketahuan. Kalau mau dikejar nggak apa-apa, nggak boleh udah nikah. Ya, nah. Tapi akhirnya saya mikir juga bang, cuman itu kan cuma buka puasa sesaat. Iya kan, puasa sesaat. Sampai kapan gua kayak gini tuh gua gitu kan. Jumpalah nih sama calon istri. Oh. Hitungannya pun di calon istri pun jumpanya pun nggak sengaja. Oke. Hitungannya dia adik kelas saya. Saya selisih sama beliau 12 tahun. Kamu dapat yang muda dong. Iya. Jadi kami nikah itu saya umur 31, istri umur 19. Itu jumpanya kami di sekolahan. Jumpa di sekolahan, ceritanya kita lagi di sekolahan SMP itu lagi ada kegiatan. Saya kan juga aktif juga ya untuk ngelatih paskib ya, karena juga saya dulu bekas ada paskibraka juga ya kan. Nah, jadi kita ada acara buat pelantikan. Sebenarnya pun nih istri bukan orang yang saya undang. Pelantikan apa tadi? Adik-adik kelas. Buat paskibra. Paskibra. Sebenarnya pun istri ini dia kan alumni hitungannya kan. Sebenarnya bukan dia pun dia nggak, saya pun nggak begitu kenal dia. Oh berarti ini teman sekolah. Iya. Sekolah, oke. Maksudnya nggak begitu kenal banget lah gitu. Tahu nama, cuma saya nggak pernah gitu. Tapi kan jodoh kita nggak ada yang tahu. Nah itu dia. Tapi tak kenapa dia mulai datang, gitu kan. Nah tapi pas dia datang itu saya ketemu ngeliat kok kayaknya beda ya. Ada rasa-rasa gimana gitu kan. Sampai kita selesai kegiatan acara gitu kan. Posisinya kepikiran dia terus gitu loh. Dia tuh saat itu udah kerja. Dia tuh kerja di kargo daerah Pondok Labu. Nah, saya sementara stay di Bintaro kan. Nah, tapi kok perasaan gimana tuh jadi Bintaro Pondok Bambu tuh jalannya kayak deket banget jadinya gitu kan. Udah itu saya kiat khusus bang. Saya ketemu itu di bulan November di tanggal 16 tahun 2007. 2008 langsung nikah. Nah, seminggu kemudiannya ya saya nembak dia. Itu malam Jumat. Saya masih di kantor, itu saya nembak dia by telepon. Iya kan? Malam Jumat saya tembak. Sabtu saya cuma tahu minta cari ke rumah dia di mana. Dia lagi kerja, saya ke rumah orang tuanya. Wih, dia tanggung jawab. Saya ke rumah orang tuanya, saya langsung ketemu sama orang tuanya itu sampai mamanya pun bingung, mamanya, bibinya bingung baru jumpa saya hari itu. Ya kan tuh saya melamar anaknya langsung. Sendiri. Ya kan, saya minta persetujuan dari orang tuanya. Kalau ibu setuju, saya akan selalu kenal dekat sama anak ibu. Kalau enggak, saya lebih baik saya tinggalin anak ibu. Kali ini abang mau serius lah ya. Kalau yang sebelumnya kan itu ya udahlah. Yang itu masa kita bahas detail banget gitu ya. Nah itu kaget lah tuh orang tuanya kan. Ini siapa? Ini laki-laki datang langsung lamar anak gua, dia bilang gitu kan. Perasaan gua baru nongol hari ini gitu kan. Gak lama tuh istri saya telepon kan, lagi di mana? Dia bilang, di rumahmu. Lo ngapain lagi ngobrol sama mamamu, sama bibimu? Dia bilang gitu. Kaget lah dia kan. Udah tuh. Nah alhamdulillahnya ya itulah jalannya lah ya. Iya. Orang tuanya yang terima apa adanya gitu kan. Jadi kami ketemu November, Juli kami nikah di 2008. Cepat juga ya main setahun ya. Berapa bulan aja ya? Juli nikah, ya kan udah tuh. Tahun depannya langsung dapat anugerah dikasih anak. Bulan April, Cewek, 9 cewek. Ya, nah ini pun anak ini pun saya ada cerita sedikit. Apa tuh? Lanjutin aja. Jadi di tahun-tahun 2007-2008 itu kan ada sinetron buku ya. Saya hobi baca dulunya Mbak. Saya hobi baca. Hobi baca. Saya novel itu saya hobi baca saya. Novel ya betul. Novel semuanya ya. Termasuk sejarah pun saya hobi. Jadi bosan sejarah pun saya hafal. Nah nanti ya kita kan? bahas boleh tuh sejarah. Ya kan. Nah jadi itu ada novel lagi ngehit tahun 2007-2008 tuh Ketika Cinta Bertasbih. Oke. Ya kan? Ya. Dan itu salah satu tokoh utamanya itu cewek yang namanya Alfatunisa. Saya suka karakternya. Dan tak ngapa terbesit di hati saya suatu saat nanti jika saya punya anak, saya pengen ngasih nama anak saya itu ini. Jadi dikasih cewek. Dapatlah dia. Iya. Saya pakai tuh nama itu.
Oke. Dan saya berharap semoga anak saya ini sesuai dengan karakter yang saya baca ini gitu. Siap. Setelah ketemu sama istri lalu menikah, habis itu abang masih tetap kan tadi sempat kerja di Banjarmasin ya? Ya, Di Banjarmasin. Nah itu berapa tahun di sana? di Banjarmasin itu 4 bulan, 4 bulan sampai 6 bulan. Oh 4 sampai 6 bulan. Iya. Nah, balik dari sana? Balik dari sana masuk ke LRT. Oh, LRT. Oh iya, yang abang sempat cerita. Jadi sebelumnya beliau ini, lu tau LRT yang dari daerah mana tuh abang kerjanya? Dari Cawang sampai Duku Atas. Wih lumayan tuh. Dan gue dapat bocoran ternyata itu akan dari lanjut dari terakhir itu di Cibubur ya? Iya, Cibubur. Dari Itu Cibubur satu. sampai nanti akan sampai di Baranang Siang. Iya, Bogor. Cilengsi ya? Iya. Itu LRT dan harus dalam jangka waktu pas Pak Presiden masih jadi Jokowi masih jadi Schedule-nya presiden. seperti itu. Iya, Jokowi masih presiden berarti waktunya cuma 1 tahun depan. Targetnya 2023 itu harus selesai. Harus beres. Ya? Masuk itu KCIT kereta cepat, harus selesai di Yang Bandung? Bandung Halim. Nah, itu harus selesai juga. Jadi sebenarnya lu kalau ngomong sama orang konstruksi banyak hal-hal yang lu bisa dapat sebenarnya. Ada yang kita nggak tahu informasi, tapi misalnya kayak gini nih, tadi kan kita nggak tahu tuh KRL lagi LRT itu bisa sampai di Baranang Siang dalam waktu jangka waktu yang diperkirakan harusnya sampai di 2023 kan Iya. Iya, termasuk dengan kereta cepat ya, Iya. yang Bandung. Oke. Nah, abang di situ berapa lama tuh bang? Saya di LRT itu 4 tahun. Oh, jenuh juga berarti. Jenuh banget. Nah berarti keluar ini karena Kan kejenuhan. bukan karena cepat keluar. Bukan karena udah kejenuhan dari 2017 sampai 2021. Ya kan. Dan itu uniknya dalam posisi 4 tahun itu 2 PT. Enggak, yang jadi jenuh di konstruksi kan pekerjaan kan banyak ya bang. Iya. Yang abang bilang jenuh di konstruksi itu apa tuh? Enggak, untuk khusus proyek LRT itu gimana ya, karena ilmunya udah dapet saya. Ilmunya udah dapet, saya harus mencari ilmu yang baru lagi. Oh. Ya kan, artinya saat itu saya udah dapet ilmu sipilnya. Saya belum banyak dapat saat itu ya, saya lebih dapat banyak itu ilmu struktur, arsitek. Ya kan, nah saya sipilnya malah belum nemu. Akhirnya ketemulah, saya pindah, dapat proyek sipil waktu itu di Padang juga. Oh, di kampung. Ya kan, agak beda kabupaten sedikit. Tapi di sana. Di beda PT itu saya bikin gedung. Oh, apa itu? Ya, gedung pengadilan agama, pengadilan negeri. Kejaksaan. Pengadilan. Di bawah naungan Menkumham, ya kan. Iya. Nah itu kan dari sipil kan, dari Ketenvil. Oh, dari LC langsung. Nah, Ketenvil, jadi kan tuh dapat ilmu baru dong. Nah memang itu yang saya cari gitu loh. Keluar itu nyari tantangan lagi. Di sana berapa lama itu? Itu targetnya 6 bulan, kita sampai selesai 5 bulan. Nah bang, gini bang, abang kan tadi di Banjarmasin, di Jakarta juga, di Padang juga. Sempat di mana lagi paling jauh? Semarang Terus di mana lagi? Udah. Oke. Di situ ada posnya nggak bang? Nggak ada. Alhamdulillahnya masih aman. Oh aman ya? Masih ya? Belum. aman. Kita nggak tahu ya. Tapi jangan lah ya, jangan sampai lah. Karena kan gini bang, teman-teman saya di konstruksi ini yang suka bepergian ke beberapa kota biasanya itu setiap kota itu ada teman saya pak. Saya nggak sebutin namanya tapi nggak enak sebenarnya. Enggak, itu bukan hal yang ini ya, tapi memang itu udah jadi cerita umum. Bukan rahasia ya. Tapi kan itu kan kembali ke individunya sendiri. Oh iya sih, tapi ya rata-rata sih orang konstruksi gitu sih Ya, pos-posnya. sebenarnya sih nggak konstruksi ya, dimanapun juga itu pasti pernah ada yang melakukan hal seperti itu, ya kan. Saya juga nggak mau men-underestimate bahwasannya orang konstruksi pasti kayak gitu, tidak boleh. Takutnya nanti ada yang komplain juga gitu kan. Tapi sebenarnya rata-rata lah ya. Tapi karena abang konstruksi, abang pernah di situ, saya punya teman juga ya di situ, makanya dia sering cerita. Nah, setelah abang dari situ langsung masuk di pekerjaan sekarang nih, habis dari Padang. Semarang. Oh ke Semarang dulu. Semarang itu dunia baru lagi karena saya kerja di irigasi. Itu ilmu baru lagi. Oke. Ya kan, nah barulah jumpa lah sama yang bos sekarang ini. Nah dari sekian itu, ya saya ngerasa excited aja dengan yang sekarang ini. Oke. Maksud saya banyak justru mungkin beliau lebih usianya mungkin lebih muda dari saya.
Tapi kayaknya saya harus banyak belajar lagi sama beliau. Siap. Karena saya anggap di usia dia lebih muda dari saya, dia malah jauh lebih sukses dibandingin saya. Kita nggak tahu ya. Orang nggak usah menilai kedewasaan orang itu dari umur. Betul. Karena pengalaman hidup kan beda gitu. Betul. Kalau ini bang, abang punya pengalaman menarik nggak sih selama di pekerjaan konstruksi? Ada nggak pengalaman menarik ataupun pengalaman yang ada hantu ya agak-agak inilah, ada nggak bang pengalaman? Sebenarnya sih gimana ya? Kalau untuk pengalaman menarik sih, maksudnya intinya saya sih yang specialty banget sih nggak ada ya. Oke. Karena apa? Karena yang saya kejar itu adalah saya mencari ilmunya. Oh. Iya kan? Cuma justru yang saya bilang tadi, kalau untuk bicara leader ya sekarang ini saya agak sektif gitu. Oke. Ya kan? Karena apa? Yaitu saya masuk. Pengalaman dengan berarti pengalaman abang selama di dunia konstruksi yang bukannya berarti bos-bos yang lain nggak bagus ya, Nggak bagus. tapi komunikasi mungkin Betul. cara ininya harus anak buahnya lebih ini yang lebih bagus lah ya. Paling itu yang saya anggap ya. Nah makanya saya berpikir gini, artinya selama memang kita masih punya kemampuan, selama itu juga kita masih bisa belajar. Seperti yang tadi abang bilang kan, kita jangan pandang umur. Iya betul. Ya kan, kita siapapun juga kita bisa harus belajar kepada. Belajar itu nggak ada batas waktu lah ya. Betul. Sampai selamanya. Malah pernah tuh di TV kan pernah ada tuh nenek umur 60 atau 70 tahun tuh. Dia masih sambil kuliah. Iya, dia di wisuda tuh. Di wisuda malah. Di wisuda dia di usia 72 tahun. Udah omong itu padahal. Iya. Makanya waktu batas kuliah. Nah, tadi pengalaman hidup, abang punya ini nggak, moto ataupun prinsip hidup yang abang pegang selama ini? Ya itu dia tadi, bahwa prinsip hidup dari ini pesan dari almarhum bokap ya. Wih, Ya, itu jangan nangis lagi bang. Enggak, itu yang kita ingat ya. Artinya gini, selama kaki kita masih bisa digunakan dan selama tangan kita masih bisa digunakan, itu dimaksimalkan sebaik mungkin. Iya, karena belum tentu semua orang seberuntung kita. Nah itu dia, ya kan. Satu, ya terus yang kedua, tidak ada yang tidak mungkin selama kita mau berusaha. Itu aja sih, ya kan. Ya kan? Jadi buat lo yang masih punya kaki, masih punya tangan, teruslah berusaha, benar nggak bang? Orang yang nggak punya, ya sorry, maafkan orang yang tidak punya kaki dan tangan, Masih mau usaha. masih nggak ada usahanya. Dengan sesuai kapasitas kemampuan dia. Betul. Nah lo yang masih ada ini harusnya lebih berusaha lagi. Betul. Buat kita semua sih, pesan ini buat kita Ya semua. paling ya itulah ya, kalau buat teman-teman semua, buat yang nonton juga, kita jangan berkecil hati dengan apa yang kita terima saat ini, tapi kita punya keyakinan bahwasannya tidak ada yang tidak mungkin selama kita punya keyakinan, kita berusaha untuk lebih baik ke depannya. Wush, Nah, itu aja sih, ya kan. Iya, sekarang kan bang, ya, contoh misalkan berapa tahun yang lalu saya nggak pernah nyangka bisa masuk dunia konstruksi. Iya. Ya kan, belajar pun kuliah tuh nggak akan mampu, saya nungguin orang tua nggak akan mampu tuh biayai hal itu gitu loh. Tapi kan Tuhan berkehendak lain. Betul ya kan, mungkin saya bisa sejajar sekarang dengan orang yang punya gelar gitu kan, artinya. Abang yakin nggak bang kalau hidup orang itu kayak seperti roda? Iya, yakin. Tidak ada, tapi semuanya itu kan roda itu kan harus dijalankan. Iya. Dia diam juga. Iya. Artinya kalau ada kata manusia itu dia stuck, ya dia stuck aja udah. Iya. Ya kan? Iya. Kalau roda itu akan berjalan, akhirnya kan tidak tahu pasti ketemu jalan yang berlubang, Iya. atau jalan yang beraspal, jalan yang berumput. Itulah roda kehidupan kita. Betul. Kadang di atas, Kadang di bawah, kadang kita ketemu lubangnya permasalahan. Iya. Ya kan, tinggal kita. Tapi ngomong lubang nih, teman saya jadi ketawa nih kalau lubang. Lanjut. Cuma masalahnya tinggal kita gimana menyikapinya. Iya. Cuma satu hal yang alhamdulillahnya bang, saya dapat support positif dan dukungan dari istri sama anak-anak. Nah, Untuk itu aja. untuk cari lagi. Bukan. Oh, maksudnya dalam pekerjaan. Dalam pekerjaan. Jadi mereka tidak punya berpikiran yang aneh-aneh kalau saya dapat tugas di mana itu buat mereka. Sorry bang, abang pekerjaan sekarang itu udah sempat ini belum? Berapa hari sekali atau berapa minggu sekali pulang ke rumah? Kalau untuk yang di sini, karena kebetulan nggak jauh dari lokasi rumah ya, seminggu sekali saya pulang. Oh, oke. Ya kan, yang waktu pernah ngalami di Banjarmasin malah saya berbulan-bulan nggak pulang. Tapi aman ya? Tapi aman, karena menyangkut masalah transportnya kan mahal. Iya. Daripada habis buat ongkos, mendingan tuh ongkosnya saya kirim buat di rumah. Iya. Gitu aja, ya kan. Waktu di Padang sebulan sekali saya pulangnya.
Iya, kan? sama dekat juga ya tinggal. Ya agak lumayan, masih terjangkau ongkosnya. Banyak kan? Karena kan prinsipnya, karena sampai saat ini gini bang, saya yang masih belum bisa saya wujudkan itu adalah saya belum bisa memberikan sebuah rumah ataupun mencukupi kebutuhan buat istri dan anak saya. Oh, oke. Gitu aja. Jadi Berarti sekarang lo masih ngontrak? masih gabung sama mertua. Oh. Ya karena memang kebetulan istri anak tunggal. Oh, anak tunggal. Iya. Berapa kali saya pernah ngontrak, itu dibetot mulu, dipanggil terus, jadi capek sendiri saya kontraknya. Oh, oke. Udah pernah ngontrak, dipanggil lagi suruh pulang, pernah ngontrak lagi, dipanggil lagi. Ya susah juga namanya istri anak tunggal kan. Akhirnya udah saya rapilah ke rumah mertua. Lebih dekat sama cucu juga ya kan? Betul. Karena dia mungkin orang tua tuh mertua kan karena nggak ada yang buat dia ini dia lagi gitu kan. Itu aja sih. Udah umur berapa bang anak kalau boleh tahu? Yang gede SMP kelas 2, Sampai kelas 2. yang kecil SD kelas 4. Oh, berarti mau ada nambah lagi? Enggak, udah cukup. Oh, udah cukup. Udah cukup. Siap. Udah cukup lah itu. Ya penting saya udah bersyukur dengan ya Yang abang dapat sekarang. Ya Allah udah ngasih seperti ini ya kan. Artinya saya cuma bilang sama teman penonton atau teman di luar sana, prinsipnya ya kita mensyukuri dengan apa yang sudah kita dapatkan hari ini gitu. Siap. Nggak usah selalu memandang ke atas. Betul. Ya kan, karena kita kalau prinsip saya sih itu bang ya, saya selalu akan berpikir saya memandang ke belakang, ke bawah. Artinya apa yang saya terima hari ini, saya masih jauh lebih baik dibanding ada yang di luar sana itu mungkin lebih kurang beruntung apa yang saya terima hari ini. Itu aja sih bang. Mantap nih. Tadi harapan abang secepatnya harus punya rumah sendiri. Iya. Kita doain lah semoga apa yang menjadi cita-cita harapan dari Bang Ian bisa tercapai dalam waktu Amin. dekat. Dan ini juga mudah-mudahan bisa didengar sama bosnya. Amin dong bang. Amin, udah diaminkan. Artinya bukan duit dari bos, mungkin bos punya channel lagi dari Iya. kan masih banyak. Betul ya Pak Bos ya? Tapi sih kayak percaya believit lah. Iya, believit. Harus Harus itu. support lah. Harus. Sebelum kita tutup bang, kita punya moto itu namanya never die, never lose. Jadi kita tidak akan pernah meninggal dan tidak pernah kalah. Ya, Maju terus. betul. Oke bang? Yang penting prinsipnya kita jaga kejujuran dan Betul. kebudayaan. Betul. Itu aja sih. Siap. Thank you banget. Siap. Bang yang udah mampir ke kita. Sama-sama. Nanti next time kita boleh membahas yang lain tentang sejarah dan lain-lain. Oke bang ya, thank you bang, thank you. Sip. Dari dalam dong kalau. Ya bang. Sehat bang. Sehat Pak. Mas. Ya bang Mas, mantep. Ini enggak disalamin ya Style itu loh, yang ini. Saya semangat. Maksudnya berubah loh. Sama ya kita ya. Iya. Jadi kayak 10 tahun lebih muda dari yang kemarin.